البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hendak ya Nabi. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala hancurkan kaum 'Ad? Kaum 'Ad dengan angin dingin yang sangat keras. Kaum Tsamud dengan apa Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka? Apa Abdullah? Dengan air, dengan teriakan dan suara yang sangat keras sehingga semuanya mati bergelimpangan. Baik. Dengan apa Allah hancurkan Fir'aun? Ditenggelamkan di laut. Qarun ditenggelamkan dalam perut bumi. Baik. Injil. Kemarin apa yang kita bahas? Sahabat Nabi yang diuji dengan sakit yang sangat lama, kemudian sabar dan bersyukur. Siapa itu? Allah yahdi. Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub. Baik. Nabi Saleh diutus kepada siapa? Kaum 'Ad. Kalau Nabi Hud kaum Tsamud. Kembali atau betul? Hanafi. Terbalik. Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Terus Nabi Hud kepada kaum 'Ad. Nah, di mana letak Ashabul Hijr? Ashabul Hijr itu siapa? Kaumnya Nabi siapa? Nabi
Di mana? Letak mereka di mana? Ashabul Hijr itu. A'raf, Ahqaf. Ahqaf itu di mana? Di Yaman. Berarti Nabi siapa itu? Hud atau Lut? Nabi Hud. Nah, tapi Nabi Hud. Baik, jadi bagian Nafi' kun nafi'an lil ummah. Nabi siapa yang matahari ditahan untuknya? Baik, malah jadi terseret dia Ashabul Ahqaf. Ya. Ahqaf itu yang Nabi Hud. Kalau Ashabul Hijr Nabi siapa? Syuaib. Nah. Baik. Indah Nafi. Siapa itu? Mudah-mudah ini kan cuman menghafal nama-nama. Yusha ibnu Man. Yusha ibnu siapa? Ibnu Nun. Nah, jelas dibaca-baca, diulang-ulang. Kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, man huwa an-nabiyyu alladhi kana ya'malu najjaran. Siapa itu Nabi yang beliau bekerja sebagai tukang kayu? Najjar. Nah, istilah untuk apa? Seorang yang memiliki keahlian dalam perkayuan, namanya najjar. Nah, di sana ada Nabi yang bekerja sebagai najjar. Wal jawab Zakaria alaihi salatu wassalam. Wadalilu hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Zakaria alaihi salam najjaran. Adalah dulu Zakaria itu seorang tukang kayu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang bekerja
sebagai tukang kayu bukanlah sesuatu yang menghilangkan muru'ah, bahkan termasuk pekerjaan yang utama. Dikarenakan seorang nabi juga bekerja sebagai tukang kayu. Dan sebagai faedah berhubungan dengan nama Zakaria, ada 6 lughah padanya. Ada 5 lughah. Ada 5 lughah tentang Zakaria. Dengan mat, ya Zakaria, Zakaria ada hamzahnya. Yang pertama Zakaria, sebagaimana ini tulis di sini. Yang kedua Zakaria, ada hamzahnya. Baik. Kemudian yang ketiga tanpa tasydid, Zakaria. Yang keempat Zakaria tanpa tasydid juga. Dan yang kelima zikrun tanpa memfathah depannya, seperti ilmun. Zikrun seperti ilmun. Ini 5 lughah untuk Zakaria. Dan yang paling masyhur 2, Zakaria dan Zakaria dengan hamzah. Dan Nabi yang mulia ini alhamdulillah dikenal dengan kesolehannya. Beliaulah yang mengasuh siapa? Maryam bintu Imran. Dan berhubungan dengan kisah Zakaria yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tatkala Allah berikan kepada beliau keturunan dalam keadaan beliau sudah tua, istrinya juga dalam keadaan sudah tua. Tapi dalam keadaan demikian beliau tidak putus asa. Makanya doa beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana termaktub dalam surat Al-Anbiya, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan Zakaria tatkala berdoa meminta kepada Rabbnya sembari mengatakan rabbi la tadharni fardan, wahai Rabbku jangan engkau tinggalkan aku dalam keadaan sendirian, tidak punya keturunan. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang mewariskan. Pada doa yang singkat ini alhamdulillah terdapat tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga namanya. Ini menunjukkan alhamdulillah bahwasanya para anbiya, mereka kaum yang memiliki tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada suudzon pada Allah. Walaupun mereka sudah tua, tapi tetap memiliki harapan pada Allah agar diberi keturunan demi melangsungkan perjuangan mereka. Karena seorang nabi alhamdulillah, kepada siapa dia mewariskan ilmunya? Tentunya yang paling dia harapkan adalah punya keturunan untuk bisa diwarisi ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa dari Nabi yang mulia ini alhamdulillah dengan diberikannya Yahya kepada beliau. Dan kisah tentang Zakaria disebutkan dalam beberapa ayat dan beberapa surat di dalam Al-Quran, mulai dari Ali Imran, tapi juga surat-surat yang lain.
dalam surat Maryam, demikian pula pada Al-Anbiya, di mana karena saking merasakan anehnya sebab mereka sudah sangat tua, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan anak, mereka hampir-hampir tidak percaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan bukti kalau mereka betul akan diberi anak dengan apa? Tidak mampu berbicara selama 3 hari. Dalilnya kecuali dengan apa berarti? Isyarat saja. Rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin illa ramza. Qala rabbi ja'alni ayah, dalam surat Maryam bagaimana? Qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin illa ramza. Thalatha layalin sawiya. Yang dalam Ali Imran, thalathata ayyamin illa ramza. Nabi Zakaria meminta, ya Allah berikan tanda bahwasanya yang demikian itu betul-betul hak untuk semakin menguatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan tanda untuk menunjukkan benarnya kabar gembira tadi, bahwasanya dia akan diberi anak yang namanya Yahya, yaitu dia tidak mampu berbicara selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja. Sehingga ikhwanillah, siapapun itu yang memiliki harapan kepada Allah, jangan pupus harapan. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kaya. Yang berkeluarga belum memiliki anak, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang hendak berkeluarga, ketika mencari, ketika dalam proses mencari, mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi apa? Diberi anugerah, sehingga mendapatkan teman yang baik dalam dia membangun rumah tangganya. Karena kalau kita lalaikan Allah dalam urusan-urusan kita, maka sudah pasti kegagalanlah yang akan kita dapat. Tapi kalau kita gantungkan perkara-perkara kita kepada Allah, maka yakin Allah tidak akan mengecewakan hamba-hamba yang bertawakal kepadanya. Nasallallahu alaihi wasallam.